Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Sakti Julian Rifadwa Sipa, B7 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan kodifikasi dan unifikasi hukum. Kalau didengar kedua istilah ini, mungkin sekilas terdengar mirip, ya, karena sama-sama membahas tentang hukum. Tapi sebenarnya keduanya itu punya arti dan tujuan yang berbeda-beda. Materi ini penting dipahami karena sebagai mahasiswa, terutama yang belajar tentang hukum dan kehidupan bernegara, kita perlu tahu bagaimana aturan itu dibuat, disusun dan diterapkan di masyarakat. Setelah presentasi ini, diharapkan kita bisa memahami pengertian kodifikasi hukum, memahami pengertian unifikasi hukum, mengetahui perbedaan keduanya, dan bisa memberikan contoh dalam kehidupan nyata. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu kenapa topik ini penting, ya. Bayangkan kalau aturan hukum di Indonesia tidak tertata. Misalnya, aturan ada di mana-mana, tiap daerah punya aturan sendiri, orang jadi bingung harus mengikuti aturan yang sama. Akibatnya, masyarakat sulit memahami hukum, penegakan hukum jadi tidak konsisten, dan bisa muncul ketidakadilan. Nah, disinilah konsep kodifikasi dan unifikasi punya peran penting. Kodifikasi hukum adalah proses mengumpulkan aturan-aturan hukum yang sebelumnya tersebar, lalu disusun menjadi satu sistem atau kitab hukum yang lebih teratur. Tujuannya supaya lebih mudah dipelajari, lebih mudah digunakan, dan tidak terjadi tumpang tindih aturan. Jadi intinya, kodifikasi mengumpulkan, menyusun, dan merapikan hukum. Kalau diibaratkan seperti kehidupan sehari-hari, ya. Bayangkan file tugas kuliah kita berantakan di banyak folder. Lalu semuanya dikumpulkan dan dirapikan ke satu folder. Nah, itu mirip seperti kodifikasi. Dan tujuan kodifikasi hukum yaitu, atau antara lain, ya, memberikan kepastian hukum karena aturan itu tersusun jelas. Mempermudah masyarakat, orang tidak perlu mencari aturan banyak tempat. Membantu penegak hukum, hakim dan aparat lebih mudah menggunakan dasar hukum. Mengulangi konflik aturan karena aturan yang mirip bisa disusun lebih jelas. Jadi, kodifikasi itu membantu membuat sistem hukum yang lebih teratur. Untuk contoh kodifikasi yang sering kita dengar, contohnya yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Arti dari KUHP itu. KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Apa tuh contohnya KUHP? Daripada aturan pidana tersebar di banyak tempat, aturan tersebut dikumpulkan dalam kitab-kitab sehingga lebih mudah digunakan. Sekarang kita masuk ke unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah upaya menyatukan aturan-aturan hukum yang berbeda supaya berlaku bagi masyarakat. Kalau kodifikasi fokus pada penyusunan aturan, maka unifikasi fokus pada penyamaan aturan. Tujuan unifikasi yaitu yang pertama, menciptakan keseragaman, yang kedua mengurangi perbedaan hukum, ketiga menciptakan kepastian hukum. Dan singkatnya, unifikasi itu sama dengan menyamakan hukum. Kenapa unifikasi diperlukan? Ya karena Indonesia terdiri dari banyak daerah, budaya, kebiasaan, dan latar belakang masyarakat. Kalau semua daerah memakai aturan berbeda-beda, ya teman-teman, bisa muncul masalah. Contohnya, orang yang pindah daerah harus menyesuaikan aturan yang berbeda lagi, teman-teman. Karena itu unifikasi membantu membuat aturan yang berlaku lebih seragam. Oke teman-teman. Dan manfaatnya yaitu masyarakat lebih mudah memahami hukum, pelayanan lebih konsisten, kepastian hukum meningkat. Dan contoh unifikasi hukum yaitu undang-undang nasional, aturan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sistem administrasi negara yang menggunakan aturan yang sama, bidang hukum tertentu yang dibuat
agar seluruh masyarakat itu memiliki pedoman yang sama, teman-teman. Tujuannya bukan menghilangkan budaya daerah, tetapi membuat aturan hukum tetap seragam, ya. Dan selanjutnya perbedaan kodifikasi dan unifikasi. Sekarang kita bandingkan kodifikasi dan unifikasi, ya. Untuk yang pertama, kodifikasi yaitu menyusun aturan, fokus pada bentuk hukum, mengumpulkan aturan jadi satu. Itu yang kodifikasi, teman-teman. Dan untuk yang unifikasinya menyatukan aturan, fokus pada isi yang sama, dan berlaku seragam. Kalau dibuat sederhananya yaitu kodifikasi itu dirapikan dan unifikasi disamakan, teman-teman. Nah, kalau misalkan contoh biar mudah dipahami nih sama teman-teman, bayangkan ada catatan kuliah. Kalau catatannya dari buku dikumpulkan jadi satu, itu kodifikasi namanya, teman-teman. Nah, kalau semua mahasiswa diwajibkan memakai materi yang sama, itu unifikasi. Udah jelas belum kalau sampai situ? Atau contoh lain, kodifikasi seperti menyusun playlist lagu, unifikasi seperti semua orang menggunakan playlist yang sama, dan dampak kalau tidak ada kodifikasi dan unifikasi. Yaitu contohnya untuk tanpa kodifikasi, aturan sulit dicari dan masyarakat menjadi bingung. Kalau tanpa unifikasi, aturan berbeda-beda. Muncul ketidakpastian hukum. Maka keduanya sama-sama penting, teman-teman. Kodifikasi membuat hukum tertata dan unifikasi membuat hukum seragam. Untuk kesimpulannya dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kodifikasi dan unifikasi memang sama-sama berhubungan dengan hukum, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kodifikasi menyusun aturan hukum supaya lebih rapi dan sistematis. Sedangkan unifikasi berarti menyatukan aturan hukum supaya berlaku sama. Sebagai mahasiswa, memahami perbedaan ini penting agar kita lebih paham bagaimana sistem hukum bekerja. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung lanjut komentar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.